guys, welcome back to my channel. Annyeong. Halo guys, kembali lagi bersama dengan saya Putri Elfrinanda Yovanka Simatupang dengan NIM 213304010286 dari jurusan akuntansi semester 2. Pada saat ini kita akan masuk pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Hotua Samosir SPD MSI. Pada video kali ini kita akan masuk pada topik yang ke-12 yaitu yang berjudul tentang sistem akuntansi biaya. Pada topik 12 tersebut terdapat 9 subtopik dan saya akan menjelaskannya satu persatu. Pertama-tama kita akan masuk pada subtopik yang pertama yaitu pendahuluan. Sistem akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur erat hubungannya dengan sistem pengawasan produksi, karena sebagian besar kegiatan perusahaan manufaktur berada di dalam fungsi produksi. Selanjutnya kita masuk pada subtopik yang kedua yaitu sistem pengawasan produksi. Sistem pengawasan produksi itu dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi adalah yang pertama ada surat order produksi. Dokumen ini merupakan surat perintah yang dikeluarkan oleh pemerintah oleh Departemen Produksi yang ditujukan kepada bagian-bagian yang terkait dengan proses pengolahan produk untuk memproduksi sejumlah produk. Yang kedua, ada daftar kebutuhan bahan. Dokumen ini merupakan daftar jenis dan kuantitas bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Yang ketiga, ada daftar kegiatan produksi. Dokumen ini merupakan daftar urutan jenis kegiatan dan fasilitas mesin yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Yang keempat, ada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dan bahan penolong untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Yang kelima, ada bukti pengembalian barang gudang. Dokumen ini merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk mengembalikan bahan baku dan bahan penolong ke fungsi gudang. Yang keenam, ada kartu jam kerja. Dokumen ini digunakan untuk mencatat jam kerja langsung yang dikonsumsi untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Yang ketujuh, yang terakhir, ada laporan produk selesai. Dibuat oleh fungsi produk untuk memberitahukan selesainya produk pesanan tertentu kepada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, fungsi penjualan, fungsi akuntansi persediaan, dan fungsi akuntansi biaya. Fungsi yang terkait dalam sistem pengawasan produksi ialah yang pertama ada fungsi penjualan. Fungsi penjualan bertanggung jawab atas penerimaan order dari pelanggan dan meneruskan order tersebut ke fungsi produksi. Yang kedua ada fungsi produksi. Fungsi ini bertanggung jawab atas pembuatan perintah produksi bagi fungsi-fungsi yang ada di bawahnya yang terkait dalam pelaksanaan proses produksi guna memenuhi permintaan produksi dari fungsi penjualan. Yang ketiga ada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Merupakan fungsi staf yang membantu fungsi produksi dalam merencanakan dan mengawali kegiatan produksi. Yang keempat, ada fungsi gudang. Fungsi gudang bertanggung jawab atas pelayanan permintaan bahan baku, bahan penolong, dan barang yang lain yang digudangkan. Yang kelima ada fungsi akuntansi biaya. Bertanggung jawab untuk mencatat konsumsi berbagai sumber daya yang digunakan untuk memproduksi pesanan. Selanjutnya, kita masuk pada jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi adalah yang pertama ada prosedur order produksi. Dikeluarkan untuk mengkoordinasikan pengolahan bahan baku untuk menjadi barang jadi. Yang kedua ada prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dari fungsi gudang. Yang ketiga ada prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung. Pelaksanaan kegiatan dalam daftar kegiatan produksi memerlukan prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung yang dikonsumsi dalam pengolahan order produksi yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada prosedur produk selesai. Order produksi yang telah selesai dikerjakan
perlu diserahkan dari fungsi produksi ke fungsi gudang. Selanjutnya kita akan masuk pada subtopik yang ketiga, yaitu ada informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi yang digunakan oleh manajemen dari sistem akuntansi biaya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada order produksi yang belum selesai. Yang kedua ada order produksi yang telah selesai. Yang ketiga ada harga pokok produk jadi. Yang keempat ada harga pokok produk yang masih dalam proses pada saat tertentu. Dan yang kelima ada biaya menurut pusat biaya. Selanjutnya kita masuk pada subtopik yang keempat, yaitu ada dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya adalah sebagian besar terdiri dari dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi. Dokumen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada surat order produksi. Yang kedua, daftar kebutuhan bahan. Yang ketiga, daftar kegiatan produksi. Yang keempat, ada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Yang kelima, ada bukti pengembalian barang gudang. Yang keenam, kartu jam kerja. Yang tujuh, ada laporan produk selesai. Yang kedelapan, ada bukti memorial. Dan yang kesembilan, ada bukti kas keluar. Selanjutnya kita masuk pada subtopik yang kelima, yaitu ada catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada jurnal pemakaian bahan baku, merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat harga pokok bahan baku yang digunakan dalam produksi. Yang kedua ada jurnal umum, digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran gaji dan upah, penyusutan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud, dan terpakainya uang muka biaya. Yang ketiga ada register bukti kas keluar, digunakan untuk mencatat BOP, beban administrasi umum, dan beban pemasaran. Yang keempat ada kartu harga pokok produk. Yang kelima ada kartu biaya. Kartu biaya merupakan buku pembantu yang merinci beban overhead pabrik, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Selanjutnya kita masuk pada subtopik yang keenam, ada fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi biaya adalah, yang pertama ada fungsi penjualan, yang kedua ada fungsi produksi, yang ketiga ada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, yang keempat ada fungsi gudang, yang kelima ada fungsi akuntansi. Selanjutnya kita akan masuk pada subtopik yang ketujuh, yaitu jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur adalah, yang pertama ada prosedur order produksi, yang kedua ada prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang ketiga ada prosedur pengembalian barang gudang, yang keempat ada prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung, yang kelima ada biaya prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik, yang keenam ada prosedur pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan pemasaran. Selanjutnya kita masuk pada subtopik yang ke-8, yaitu unsur pengendalian intern. Unsur pengendalian intern yang seharusnya ada dalam sistem akuntansi biaya dirancang dengan merinci 3 unsur pokok sistem pengendalian intern: organisasi, sistem otoritas, dan prosedur pencatatan dan praktik yang sehat. Organisasi. Yang pertama itu ada fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi produksi. Yang kedua, ada fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi yang menganggarkan biaya. Yang ketiga, ada fungsi gudang harus terpisah dari fungsi produksi. Dan yang keempat, ada fungsi gudang harus terpisah dari fungsi akuntansi. Selanjutnya, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Terdapat 6. Yang pertama, ada surat order produksi diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Yang kedua, ada fungsi permintaan dan pengeluaran barang gudang diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Yang ketiga, ada bukti kas keluar diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi keuangan. Yang keempat, ada daftar kebutuhan bahan dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh fungsi kepala
oleh kepala fungsi produksi. Yang kelima ada daftar kegiatan produksi dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Yang keenam ada kartu jam kerja diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Selanjutnya ada praktik yang sehat, terdapat 3. Yang pertama, surat order produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar, bukti memorial, bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan. Yang kedua ada secara periodik dilakukan rekonsiliasi kartu biaya dengan rekening kontrol biaya dalam buku besar. Yang ketiga ada secara periodik dilakukan perhitungan persediaan yang ada di gudang untuk dicocokkan dengan kartu persediaan. Selanjutnya kita akan masuk pada subtopik yang 9, yaitu ada rangkuman. Yang pertama itu ada dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi adalah surat order produksi, daftar kebutuhan bahan, daftar kegiatan produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti pengembalian barang gudang, kartu jam kerja, dan laporan produk selesai. Yang kedua ada fungsi yang terkait dalam sistem pengawasan produksi adalah fungsi penjualan, fungsi produksi, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, dan fungsi akuntansi biaya. Yang ketiga, ada jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi adalah prosedur order produksi, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Yang ketiga, ada prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung dan prosedur produk selesai. Yang keempat, ada catatan akuntansi yang digunakan. Dalam sistem akuntansi biaya adalah jurnal pemakaian bahan baku, jurnal umum, register bukti kas keluar, kartu harga pokok produk, dan kartu biaya. Dan yang terakhir, fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi biaya adalah fungsi penjualan, fungsi produksi, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, dan fungsi akuntansi biaya. Saya akan menambahkan sedikit tentang mengapa perusahaan menggunakan sistem akuntansi biaya. Tujuan dari akuntansi biaya sendiri adalah sebagai sumber informasi tentang semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan, di mana selanjutnya informasi pada akuntansi ini akan digunakan untuk membantu pengambilan keputusan untuk pengelolaan perusahaan. Dan mengapa akuntansi biaya diperlukan suatu perusahaan? Akuntansi biaya dianggap penting karena dapat memberikan informasi-informasi yang diperlukan dalam perusahaan agar setiap peristiwa yang terjadi dalam perusahaan dapat diterima oleh pihak manajemen sehingga dapat membantu dalam memberikan pertanggungjawaban atas keuangan perusahaan. Selanjutnya, perusahaan apa saja yang menggunakan sistem akuntansi biaya? Yang pertama ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa berbeda dengan perusahaan dagang atau manufaktur lainnya. Yang kedua, perusahaan tambang. Karakteristik perusahaan tambang fokus kepada eksplorasi, pengembangan, dan pembangunan, produksi, dan pengolahan. Yang ketiga ada perusahaan manufaktur. Yang keempat ada perusahaan dagang. Kemudian, apa saja kegiatan dalam akuntansi biaya? Akuntansi biaya adalah sebuah kegiatan pencatatan, pengklasifikasian, pembuatan, hingga pelaporan semua transaksi atau biaya yang terjadi dari proses produksi hingga distribusi dalam penjualan produk atau jasa. Kemudian, pada topik kali ini kita akan membahas tentang sistem akuntansi biaya, yang dimana tugas utama dari sistem akuntansi biaya adalah pencatatan dan bagaimana cara mengatasi kesalahan pada laporan keuangan. Yang pertama ada ketahui letak permasalahannya. Untuk mengatasi masalah yang terjadi, kita harus tahu letak masalahnya terlebih dahulu. Yang kedua, rekonsiliasi dengan bank secara konsisten. Yang ketiga, ada konsultasi dengan ahli pembukuan akuntansi. Yang keempat, ada menggunakan software pembukuan akuntansi. Seperti itu cara untuk mengatasinya. Dan apa saja faktor yang menyebabkan sebuah perseroan mengalami kesalahan dalam pencatatan? Yang pertama itu ada keliru memperhitungkan persediaan barang. Yang kedua ada kesalahan pencatatan akun dalam laporan keuangan. Yang ketiga tidak menghitung harga pokok penjualan dengan teliti. Dan yang keempat tidak bisa membedakan akuntansi berbasis akrual dan kas.
Dan apa yang harus dilakukan apabila terjadi kesalahan dan penghilangan dari pembukuan anak perusahaan. Jika terdapat kesalahan. Sekian penjelasan saya mengenai topik 12 dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Nantikan video selanjutnya dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.